Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul materi, motivasi, dan kepuasan kerja. Dengan anggota nama kelompok, yang pertama ada Yuliana Langkamau, yang kedua ada Gomes Bako, yang ketiga ada Petrus Tanah Kenjam, yang keempat ada Veronica Alsitri, yang kelima ada Niken Oil, dan yang keenam ada Bisa Club. Baik, materi pertama, setiap organisasi tentu ingin mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, peranan manusia yang terlibat di dalamnya sangat penting untuk menggerakkan manusia agar sesuai dengan yang dikehendaki organisasi. Maka harusnya dipahami motivasi manusia yang bekerja di dalam organisasi tersebut, karena motivasi inilah yang menentukan perilaku orang-orang untuk bekerja, atau dengan kata lain, perilaku merupakan cerminan yang penting, sederhana, dan motivasi. Yang berikut, motivasi adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh manusia tentunya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Namun, agar keinginan dan kebutuhannya dapat terpenuhi, tidaklah mudah didapatkan apabila tanpa usaha yang maksimal. Dalam pemenuhan kebutuhannya, seseorang akan berperilaku sesuai dengan dorongan yang dimiliki dan apa yang mendasari perilakunya. Yang berikut pendekatan motivasi menurut Wilson Bangun. Yang pertama, pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, manajer menentukan cara yang paling efisien untuk pekerjaan berulang dan memotivasi karyawan dengan sistem upah. Semakin banyak yang dihasilkan, maka semakin besar upah yang diterima. Yang kedua, pendekatan hubungan manusia. Pendekatan hubungan manusia menunjukkan bahwa kebosanan pengulangan berbagai tugas merupakan faktor yang dapat menurunkan motivasi, sedangkan kontak sosial membantu dalam menciptakan dan mempertahankan motivasi. Yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih canggih untuk memanipulasi karyawan. Para ahli mengatakan bahwa pendekatan tradisional dan hubungan manusia terlalu menyederhanakan motivasi hanya dengan memusatkan pada satu faktor saja seperti uang dan hubungan manusia. Yang keempat yaitu pendekatan kontemporer. Pendekatan kontemporer didominasi oleh 3 tipe motivasi, yaitu teori isi, teori proses, dan teori penguatan. Baik, yang berikut langkah-langkah memotivasi menurut Danang Sunyoto tahun 2012 P.198, yaitu yang pertama, pemimpin harus tahu apa yang harus dilakukan oleh bawahan. Yang kedua, pemimpin harus berorientasi kepada kerangka acuan orang. Yang ketiga, tiap orang berbeda-beda di dalam memuaskan kebutuhan. Yang keempat, setiap pemimpin harus memberikan contoh yang baik bagi karyawan. Yang kelima, pemimpin mampu mempergunakan keahlian dalam berbagai bentuk. Yang keenam, pemimpin harus berbuat dan berlaku realistis. Yang berikut menurut Mangkunegara A.A. Anwar Prabu 2015 P.76, teknik memotivasi karyawan sebagai berikut. Yang pertama, teknik pemenuhan kebutuhan karyawan merupakan fundamental yang mendasari perilaku kerja. Kita tidak mungkin dapat memotivasi kerja karyawan tanpa memperhatikan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, teknik komunikasi persuasi, yaitu salah satu teknik motivasi kerja karyawan yang dilakukan dengan cara mempengaruhi karyawan secara ekstralogis. Yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Ada 2 faktor, yaitu faktor ekstern dan intern. Faktor ekstern meliputi kepemimpinan, lingkungan kerja yang menyenangkan, komposisi yang memadai, adanya penghargaan akan prestasi, status, dan tanggung jawab. Faktor intern meliputi kematangan pribadi, tingkat pendidikan, keinginan dan harapan pribadi, kebutuhan terpenuhi, kelemahan dan keborosan, kepuasan kerja. Yang berikutnya, indikator motivasi kerja. Yang pertama, gaji. Gaji merupakan faktor penting untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Gaji selain berfungsi memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap pegawai, juga dimaksudkan untuk menjadi daya dorong bagi pegawai agar dapat bekerja dengan penuh semangat. Yang kedua, hubungan kerja. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, haruslah didukung oleh suasana kerja atau hubungan kerja yang harmonis, yaitu terciptanya hubungan yang akrab, penuh kekeluargaan, dan saling mendukung, baik hubungan antara sesama pegawai atau antara pegawai dengan atasan. Yang ketiga, pengakuan atau penghargaan. Mempunyai kebutuhan terhadap rasa ingin dihargai. Pengakuan terhadap prestasi merupakan alat motivasi yang cukup ampuh, bahkan bisa melebihi kepuasan yang bersumber dari pemberian kompensasi. Yang keempat,
keberhasilan. Seseorang yang memiliki keinginan berprestasi sebagai suatu kebutuhan dapat mendorongnya untuk mencapai sasaran. Kebutuhan berprestasi biasanya dikaitkan dengan sikap positif dan keberanian mengambil risiko yang diperhitungkan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Hubungan motivasi dan kepuasan kerja. Menurut Ryan Ronald tahun 2016, bahwa motivasi yang ada dalam diri karyawan dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan memberikan motivasi yang akan mendorong karyawan untuk lebih meningkatkan kinerja dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, yang dapat terlihat dari sikap karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu di lingkungan pekerjaannya. Semua jenis perusahaan sebenarnya membutuhkan suatu sistem kerja yang secara serius memperhatikan hal kepuasan kerja para karyawannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Handoko tahun 2012, karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai kematangan psikologis dan pada gilirannya akan menjadi frustasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Herzberg, yaitu faktor high gain seperti kualitas pengawasan, imbalan kerja, hubungan dengan individu lain, kebijakan perusahaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah faktor motivasi seperti prestasi dan pengakuan. Selanjutnya dibacakan oleh teman kelompok. Baik, yang berikut, Spector mengemukakan bahwa kepuasan kerja terdiri dari 9 aspek, yaitu yang pertama gaji. Mengukur kepuasan karyawan sehubungan dengan gaji yang diterima dan adanya kenaikan gaji. Yang kedua, promosi. Mengukur sejauh mana kepuasan karyawan sehubungan dengan kebijaksanaan promosi. Yang ketiga, supervisi. Mengukur kepuasan kerja seseorang terhadap atasannya. Yang keempat, tunjangan tambahan diberikan kepada karyawan secara adil. Yang kelima, penghargaan. Mengukur sejauh mana individu merasa puas terhadap penghargaan yang diberikan berdasarkan hasil kerja. Yang keenam, prosedur dan peraturan kerja. Mengukur kepuasan sehubungan dengan prosedur dan peraturan di tempat kerja. Yang ketujuh, rekan kerja. Mengukur kepuasan berkaitan dengan hubungan dengan rekan kerja. Yang kedelapan, jenis pekerjaan. Mengukur kepuasan kerja terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Yang kesembilan, komunikasi. Berhubungan dengan komunikasi yang berlangsung dalam perusahaan. Dengan komunikasi yang lancar, karyawan menjadi lebih paham akan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, dan segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.